Ya Allah, orang tuaku kok jahat sih. Sering kita sebagai seorang anak punya pikiran seperti itu. Kadang begitu pikiran itu muncul, kita langsung beristighfar, astagfirullah. Karena kita takut digolongkan sebagai orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal sebagian orang tua memang nyatanya nggak baik pada kita gitu. Paling tidak yang kita rasakan, mereka suka maksa kepada kita. Mereka ingin kita menjalankan cita-cita mereka yang tidak kesampaian. Mereka menghujamkan egonya kepada kita karena mereka punya cita-cita ini dan itu, tapi gak bisa mereka penuhi. Akhirnya mereka memaksakan kepada anaknya, sehingga dari kecil kita dipaksa untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi kita. Dari masih kecil banget tuh, masih bayi, kita dipakein pakaian yang bagus menurut dia, bukan yang nyaman untuk kita. Dari milih sekolah, sejak SD kita dipilihin sekolah yang menurut dia bagus, bukan yang cocok untuk kita. Pas kita kuliah pun, kampus dan jurusan kita itu sering sesuai dengan keinginan orang tua kita, bukan kita gitu. Bahkan kita mau kerja di mana, PNS atau bukan, itu orang tua kita yang menentukan. Dan yang lebih parah, untuk urusan yang seumur hidup akan dijalani oleh kita, yaitu menikah dengan siapa, bahkan orang tua kita yang menentukan. Kamu harus menikah dengan ini, bukan itu. Sehingga yang dimaksud tentang dirimu itu siapa, itu nyaris gak ada. Yang ada adalah kamu yang tumbuh di atas impian orang tuamu dan dipaksa oleh paksaan orang tuamu, bukan sesuai dengan potensi yang ada di dirimu dan keinginanmu. Kita pun punya istilah, hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Kita hanya punya istilah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Baik itu istilah agama maupun istilah kebudayaan. Kalau di istilah kebudayaan, kita cuma dengar cerita tentang maling kundang yang durhaka kepada ibunya dan kemudian dikutuk jadi batu. Tapi apakah nggak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah kedua umat Islam, pernah didatangi oleh seorang anak yang bernama Ju'lan. Nama Ju'lan itu sendiri kalau dalam bahasa kita artinya curut atau tikus kecil. Beliau mengadu kepada Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin atau pemimpinnya umat Islam pada saat itu. Wahai Amirul Mukminin, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, sehingga aku ini diperlakukan begitu buruk bahkan sejak dinama oleh orang tuaku? Kemudian beliau mengatakan bahwa sebagaimana anak bisa durhaka kepada orang tuanya jika si anak ini tidak melakukan kewajibannya kepada orang tua, maka bisa jadi orang tua durhaka kepada anaknya jika si orang tua tidak menunaikan hak anak yang ada pada orang tuanya. Anak itu memiliki hak untuk dijaga ketika dia masih janin, sebagaimana dalam surat Ali Imran dijelaskan, dinamai dengan baik, diberi pendidikan yang baik, dimasukkan ke sekolah yang baik, mendapat guru yang baik. Semua itu adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, termasuk mengenal agama dengan baik. Bukan hanya disuruh, dipaksa untuk sholat, untuk puasa, tapi mengenal apa itu sholat, apa itu puasa. Bukan hanya dipaksa untuk membaca Al-Quran, tapi mengenal apa itu Quran. Jika itu tidak ditunaikan oleh orang tuanya, maka orang tua itu akan menanggung semua dosa anaknya. Jika anak itu tidak memahami Al-Quran, maka orang tuanya yang tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada dia atau tidak pernah menyekolahkan Al-Quran kepada dia, maka si orang tua ini akan terus mendapatkan dosa si anaknya yang tidak paham Al-Quran. Itulah orang-orang tua yang durhaka kepada anaknya. Islam mengajarkan tentang itu. Salah satu yang keras momentumnya adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang anak dari seorang keluarga yang terhormat dan kaya pada saat itu, tiba-tiba di umur 16 tahun ia memutuskan untuk masuk Islam. Maka keluarganya tidak terima. Keluarganya memaksa hingga memboikot nafkah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar Sa'ad bin Abi Waqqas kembali murtad. Namun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi, kata Nabi, ketaatan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada orang tua kalau orang tua itu menyuruh dan melarang kita atas sesuatu yang
ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, kita nggak boleh taat. Tugas kita hanya berbuat baik kepada orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, dan seberbeda agama atau iman apapun kita dengan orang tua kita. Maka orang tua juga harus waspada bahwa mereka bisa menjadi berdosa dan masuk neraka kalau mereka durhaka kepada anaknya. Begitu juga orang tua membesarkan anaknya, kata Sayyidina Ali, bukan sesuai dengan zamannya si orang tua, tapi zamannya si anaknya. Karena anak itu akan tumbuh dan hidup di zaman dia sendiri, bukan zaman orang tuanya. Maka jangan ego kita yang tidak kesampaian di zaman kita kemudian dipaksakan kepada anak kita yang sudah punya zaman yang berbeda. Kita memaksa anak kita jadi PNS karena di zaman kita PNS itu adalah pekerjaan yang menjanjikan. Padahal di zaman anak kita PNS bukan lagi pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan lainnya. Bahkan mungkin anak kita nggak punya passion di PNS misalnya, tapi dipaksa oleh kita. Kita dulu pengen jadi dokter, tapi nggak mampu sekolah kedokteran, atau sekolah kedokteran sampai tengah jalan kita putus karena nggak punya biaya atau nggak mampu secara akademik. Akhirnya anak kita dipaksa, padahal anak kita nggak pengen jadi dokter, nggak punya kemampuan jadi dokter, sehingga kemudian anak itu tersiksa dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena itu biarkan si anak menemukan apa yang menjadi potensi dalam dirinya yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada dia, agar ketika dia menjalani itu dengan enjoy dan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan. Tugas orang tua hanyalah memagari anaknya dan membimbing anaknya dari hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dengan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Selama tidak melakukan, mencita-citakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan nilai bangsa dan nilai kemanusiaan, ya biarkan anak itu tumbuh dengan potensi yang ada pada dirinya dan zaman, sehingga dia akan tumbuh secara maksimal dan kita akan bangga kepada dia gitu. Karena yang benar belum tentu yang tua. Bisa jadi orang tua itu dia salah. Yang simpel saja lah. Berapa banyak orang tua yang belajar main gadget atau memanfaatkan gadget dari anaknya. Berapa banyak kita pas mau pergi ke tempat tertentu pakai transportasi atau menentukan tempat tinggal tertentu, misalnya hotel atau villa, yang anaknya yang nyarikan dari gadget karena orang tuanya udah gaptek gitu. Artinya biarkan si anak itu tumbuh sesuai zamannya, yang bisa jadi mereka lebih tahu dan lebih benar dari orang tuanya. La ikraha fiddin, dalam agama saja tidak ada paksaan, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya profan, bukan sesuatu yang sakral gitu. Juga yang paling penting bagi kita adalah sebagai orang tua, tugasnya adalah mendidik, bukan memaksa, sehingga si anak tumbuh dengan penuh kesadaran, bukan dengan penuh ketertekanan. Dia melakukan sesuatu karena dia sadar bahwa itu yang baik untuk dirinya, bukan karena dia takut kepada orang tuanya. Karena Anda akan berada di satu zaman, Anda gak akan bisa memaksa orang anak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di satu kampung pernah ribut-ribut karena akan ada bioskop yang akan dibangun di sana. Kemudian mengadu kepada kiai, kata kiai, tugas kita adalah mendidik anak kita agar tidak menonton bioskop di waktu-waktu saat mereka belajar, saat mereka ibadah, atau ketika film-filmnya untuk dewasa. Kalau kita mau menutup bioskop itu, gak akan bisa, karena suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumah Anda, kata kiai itu. Dan benar, sekarang mini bioskop itu ada di rumah kita. Ada yang menyebutnya TV. Kalau yang lebih lengkap atau lebih kaya, bisa membeli home theater. Bahkan lebih parah. Kalau dulu di waktu maghrib, orang tua mematikan TV-nya agar anaknya fokus sholat maghrib, ngaji, lalu sholat isya. Sekarang nggak bisa. Ada gadget di mana anak bisa nonton YouTube di kamarnya. Anak bahkan bisa mengakses konten pornografi di kamarnya. Maka pola dalam mengasuh anak di zaman ini adalah membangun kesadaran kepada anak, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk, dan diberitahu konsekuensi kenapa ini baik, kenapa itu buruk. Kalau kamu melakukan keburukan, ini konsekuensinya. Kalau kamu melakukan kebaikan, ini konsekuensinya. Sehingga anak itu berdaulat dengan kebenaran dan kebaikannya. Dia bukan memilih jalan kebenaran dan jalan kebaikan karena dipaksa oleh orang tuanya, tapi karena dia tahu bahwa inilah jalan terbaik untuk saya. Sehingga ketika mereka nanti ngekos di luar karena harus kuliah atau bekerja, orang tua nggak perlu khawatir, karena dia sudah menitipkan kid di dalam hatinya bagaimana dia harus menjadi pribadi yang benar dan baik. Tapi kalau hanya mau mengontrol, tak akan bisa. Terus suatu hari anak Anda akan jauh dari Anda. Bahkan suatu hari
Anda akan punya keluarga sendiri. Dia akan menjadi kepala keluarga atau bagian dari keluarga yang dia nggak bisa lagi diatur oleh Anda. Orang tua yang suka memaksa anaknya, maka dia akan frustasi ketika anaknya sudah jauh dari dia. Apalagi sudah punya keluarga sendiri. Dia akan ikut serta mengatur keluarga anaknya, dan anaknya nggak pernah dewasa, atau bahkan aturan dia kepada keluarga anaknya akan membuat anaknya tidak bahagia, bahkan hingga hancur keluarganya. Sebagai orang tua, Anda harus mampu menjadi apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Menjadi teman dia, menjadi sahabat dia, menjadi adik dia, menjadi kakak dia, menjadi orang tua dia, menjadi ibu, menjadi ayah, dan lain sebagainya. Termasuk juga memahami ketika anak itu melakukan keburukan, agar anak itu mau cerita kepada Anda dan mau mencari solusi kepada Anda. Tapi kalau Anda tidak membuka ruang bagi anak untuk menceritakan keburukan yang dilakukannya, anak itu akan curhat pada temannya dan mungkin salah, akan curhat kepada medsos dan mungkin salah. Jadilah Anda sebagai teman bagi dia, sehingga ketika dia melakukan keburukan, dia gak takut untuk cerita kepada Anda. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak tepat, dia gak takut untuk cerita kepada Anda dan mencari solusi kepada Anda. Dia gak takut untuk curhat kepada Anda tentang hal-hal yang sensitif menurut dia. Dan pada akhirnya, betapapun jahatnya orang tua kita, ketahuilah bahwa sebenarnya dia ingin yang terbaik untuk kita. Hanya saja mungkin caranya salah. Dia bukan orang jahat. Dia hanya salah dalam bertindak, berpikir. Karena dari itu, utamanya adalah komunikasi. Maka kita sebagai anak perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, agar orang tua bisa memahami apa yang terbaik untuk kita. Karena orang tua pasti ingin yang terbaik untuk kita. Komunikasi kepada orang tua tidak hanya bersifat rasional. Saya ingin kuliah di sini karena menurut situs ini, jurusan ini di kampus ini peringkat sekian-sekian. Enggak hanya itu, dia juga butuh sentuhan emosional. Dalam pengertian, saya ingin sekolah di sana, bukan hanya karena itu sekolah yang baik, tapi saya senang kalau di sana. Pasti orang tuamu akan mengerti. Saya memilih dia sebagai istri atau suami saya, bukan hanya karena dia orang yang baik, tapi saya akan bahagia loh kalau sama dia. Kalau Anda ingin saya bahagia, restui, bangun komunikasi, bukan berdebat. Karena perdebatan itu hanya akan membuat ego orang tua kita naik, dan akhirnya deadlock, nggak ketemu. Dan pada akhirnya tidak ada kebaikan kita kepada orang tua yang akan menguap sia-sia. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Maka betapapun orang tua kita salah atau bahkan jahat, bahkan mau dia musyrik sekalipun, tidak menyembah Tuhan, beragama lain sekalipun, agama Islam menekankan untuk kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan wala taqul lahuma uffin, berkata aja gak boleh. Jadi berbuat baiklah tetap kepada orang tua, seburuk apapun dia. Yang pertama, karena itu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan yang kedua, karena percayalah, dengan kita bersikap baik kepada mereka, maka Allah akan turun tangan dalam urusan kita dengan orang tua kita, dan Allah akan membuat hatinya menjadi lembut dan pikirannya menjadi lurus, sehingga dia mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kita. Dan yang ketiga, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu sudah dewasa. Ketika kamu tidak pernah menunjukkan bahwa dirimu dewasa dan bisa mengatur semuanya dengan baik, maka sampai kapanpun orang tuamu tidak akan pernah percaya kepada kamu. Ketika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu sudah dewasa, kamu bisa memilih semuanya dengan baik dan bertanggung jawab atas pilihanmu, pasti dia akan percaya kepada kamu. Karena itu yakinkan dia. Wahai ayah, wahai ibu, anakmu sudah besar. Dia kini sudah bisa memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya.